Besarlah Tuhan, pujinya besarlah Tuhan, seluruh semesta ajaib. Besarlah Kau Tuhan, besar
kita yang besar, Dia layak untuk dipuji. Lebih daripada apa sekalipun yang ada di dalam kehidupan manusia, lebih daripada pandemik yang menyerang seluruh dunia pada saat itu, Engkau Tuhan yang perkasa, dan kasih setia-Mu yang besar bagi kami, penjagaan-Mu yang ajaib, yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, apabila kami dapat menyatakan bahwa Engkau-lah Tuhan yang besar, yang layak untuk dipuji. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena kami tahu tidak ada ungkapan selain daripada ucapan syukur kami kembalikan kepada Tuhan Bapa kami yang sangat baik, terlalu baik bagi kami. Di awal tahun 2021 ini Tuhan, sekali kami mau terus berserah penuh kepada-Mu, karena kami tidak tahu dengan jelas apa yang ada di hadapan kami, tapi apa yang penting kami tetap percaya bersadar penuh akan setiap janji-janji Tuhan bagi kami semua. Dan biar hidup kami terus memuliakan-Mu, hidup yang takut akan Tuhan, karena kami bukan siapa-siapa. Walau apapun kedudukan kami, apapun yang kami miliki, semua itu tidak berguna. Apa yang paling penting adalah jiwa roh kami, ada keselamatan. Kau Tuhan yang memimpin, bukan
karena kemurahan berkat-berkat Tuhan yang membawa kami untuk tetap setia beribadah, memuji, menyembah. Tapi kami mengingat kalau pencipta kami lebih daripada segala-galanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bungkus kami semua dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Dari awal hingga selesai ibadah kami. Karena sebagai seorang manusia kami juga risau. Begitu bahaya pandemik yang menular pada masa ini, wabah COVID. Tapi kami percaya Kau Tuhan bertakhta di atas segalanya. Setiap sudut ruang tempat ini dalam kuasa-Mu Tuhan, dalam tangan-Mu. Bukan karena kami sehat sebagai seorang manusia, tapi karena kami mempunyai Tuhan, kami ada ekstra perlindungan berbanding mereka yang tidak ada Tuhan Yesus di dalam hidup mereka. Dan kami percaya itu Tuhan, karena kami melihat apa yang berlaku di sekeliling kami pada masa ini. Terima kasih Tuhan. Kami dapat membawa puji sembah kami kepadamu sekali lagi Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Semuanya kami berdoa, kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami semua. Amin. Membawa syukur kita kehadiran Tuhan, kita memuji Dia karena Dia yang layak. Mari kita satu bersama tangan memuji Dia. Na
Betapa hebat Tuhan kita itu. Hingga 25. Ibrani pasal 10 ayat 19 hingga 25. Saudara boleh melihat di dalam Alkitab masing-masing pada pagi ini. Tajuk besar bagi pembacaan ini adalah ketekunan. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Ayat 22, karena itu marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh, oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Ayat 25, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat.
Demikian pembacaan firman dan biasa naik kapal terbang. Kita akan mula-mula perjalanan itu, kalau tidak hujan masa kita terbang, dia akan kena. Lepas itu mula dia ada goyang sedikit, goyang. Lepas itu lagi teruk karena tidak sudah nampak itu langit biru, tapi galap sudah warna putih sedikit awan, tapi naik turun. Jadi kita pun sudah, makin kuat itu doa dalam hati. Kamu ada pengalaman begitu kan tidak? Ataupun relax tidur sejam. Karena apabila kita sudah keluar dari itu, nampak balik itu langit biru, oke, kita berada dalam suasana yang selamat ini. Kita percaya sudah sama pilot dan kita selamat. Tapi kalau waktu malam kita tidak melihat biru kan tidak, tapi kalau kita terbang waktu petang ke malam, kita akan daripada tenang terus, gegar, tapi kita percaya sudah kita selamat. Begitu juga kehidupan kita, bukan selalu rata juga. Mungkin awal tahun ini kita mulakan dengan penuh sukacita, tapi mudah minggu kedua, ketiga, keempat, ke-20, ke-50 mungkin menggagal sudah kehidupan kita. Tapi kita paling penting adalah seperti kita berada di udara itu kan, kita terus tetap percaya ada pilot yang membawa kita hingga selamat landing di airport. Dan begitu juga kehidupan kita selama kita hidup sampai penamatian, kita ada Tuhan yang selalu bersama dengan kita semua. Amin. Jadi mari kita mengingat segala penyertaan Tuhan, baik tahun-tahun yang kita sudah lalui, dan kita memulakan tahun ini. Kita tidak tahu lagi banyak hal yang akan berlaku, baik itu menyenangkan hati kita ataupun kurang menyenangkan, tapi percaya bahwa di setiap musim hidup kita ada Tuhan yang tidak pernah membiarkan kita sendiri. Mari kita mau terus kembali yang selalu ada bagi kami di setiap musim kehidupan kami, Tuhan.
beruntungnya kami, karena kami dijagai seperti biji mata Tuhan sendiri. Betapa Engkau mengasihi kami, tapi kami sebagai manusia yang seringkali lalai ya Tuhan, menjauh daripada kasih. Kami bawa kehidupan kami sekalian di hadirat Tuhan pada saat ini. Haleluya Tuhan Yesus, haleluya Bapa, haleluya Roh Kudus. Tuhan, kami ada tahun yang baru Tuhan, untuk yang berdoa ya Tuhan. Dan bila kami berkumpul di rumah Engkau, dan kami telah dipersiapkan dengan disembah ya Tuhan. Bila kami menyelami merenungkan yang sedalam-dalam hati kami Tuhan, bahwa sungguh Tuhan semuanya ini memberi kami satu kekuatan ya Tuhan, tentang Tuhan yang sentiasa hadir, situasi yang sentiasa bersama-sama dengan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, setiap perkataan-perkataan daripada puji-pujian yang diilhami oleh Roh Kudus, mereka yang menciptakan lagu ini Tuhan, memberikan kekuatan, memberikan satu penghiburan kepada kami, kepada anak-anak Tuhan, misalnya situasi kami pada saat-saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami mengistiharkan Tuhan. Oh, inilah Tuhan doa kami ya Tuhan. Tuhan, biar kami dalam perlindungan-Mu, dan biar Tuhan Engkau menyatakan kepada kami ya Tuhan, sebagaimana dalam Alkitab bahwa Tuhan membuat perbezaan
di antara umat Israel dan juga bukan umat Israel. Umat Israel adalah umat yang dipilih oleh Tuhan. Sentiasa ada perbedaan di antara umat Tuhan, dan Tuhan melindungi umatnya. Tuhan memberikan pimpinan kepada umat Israel yang berjalan di padang gurun yang panas terik, baik pada waktu malam, baik pada waktu siang, ya Tuhan tidak pernah meninggalkan. Demikian juga kita mengatakan Tuhan tidak pernah terlelap penjaga Israel. Nah, Tuhan kamilah yang beroleh berkat daripada Abraham. Melalui Abraham maka kami beroleh berkat bangsa-bangsa lain. Ya Tuhan, karena kami percaya kepada Yesus, kami beriman kepada Yesus Kristus, ya Tuhan, maka kami juga mengalami berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, apa yang kami dapat merasakan saat ini Tuhan, yaitu sesuai keadaan pada masanya Tuhan, kami mau sentiasa mengistiharkan firman-Mu, yaitu dengan mengucapkan firman itu Tuhan di udara, ya Tuhan, membacakannya, meneriakannya di udara Tuhan, bahwa menunjukkan kami percaya, kami mengistiharkan, kami ucapan firman itu Tuhan, dan biar kuasa-Mu dinyatakan di alam ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan Tuhan sekali lagi Tuhan, bahwa Engkaulah gunung batu kami, Engkaulah perlindungan kami Tuhan. Bahkan Tuhan, malaikat-Mu Tuhan Engkau kirim, Engkau utus kemana saja kami pergi, ya Tuhan, sehingga kami dilindungi, sehingga kami dijagai, dipelihara oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan masa ini untuk Engkau bicara melalui firman-Mu, sedikit daripada apa yang dibaca Tuhan, Engkaulah yang menyertai menolong kami. Terima kasih kami berdoa bersyukur dalam Yesus Juru Selamat kami. Yang tidak kita pernah lupa saudara, apabila kita mengalami penjagaan, kita juga mengalami pemeliharaan Tuhan. Ya, pada hari ini syukur saudara, puji Tuhan kita ada di sini karena penjagaan dan juga pemeliharaan Tuhan. Ya. Dan setelah apabila saya sendiri mengatakan ini, saudara, saya bersyukur sebab hari ini saya masih sehat. Dan sudah sekarang ini kita berada di zaman ini, ataupun khususnya beberapa tahun ini, kena kesan daripada pandemi COVID-19. Setelah apabila kita merasa sedikit saja, khususnya apabila kita rasa demam, ya, demam, maka kita memulai rasa bimbang, kan? Apa ini? Karena setelah kita akan masuk bila kita pergi ke pekan ataupun ke kedai, kita akan masuk di satu kedai, maka kita sentiasa dipantau kesehatan kita, ya. Dan kalau suhu kita melebihi 30, mungkin 37 gitu, kita sudah berasa apa? Sudah berasa bimbang, ya. Padahal kita, oleh karena kita kereta ada jauh sedikit, lalu kita jalan kaki, kita punya suhu badan ini bertambah, ya. Lalu bila diperiksa, itu security katakan dari panas saudara, panas kamu dikatakan. Tapi dia suruh kita duduk dulu lah, gitu lah, ya. Kemudian beberapa masa diperiksa kembali dan suhu menjadi normal, ya. Nah, jadi saudara, inilah sudah bila saya mengingat ini bahwa saya masih ada di tahun baru ini, di tahun 2021. Itulah saya katakan bahwa syukur penjagaan dan pemeliharaan Tuhan bagi kita hingga hari ini, ya. Kalau kita saja tidak sehat, saudara, maka kita mana boleh ada duduk di sini, kan? Kita merasa tidak sehat pada pagi Ahad, kita rasa demam, sudah menjadi satu norma baru bagi kita, bahwa kita tidak dapat datang berkumpul karena masalah kesehatan kita, ya. Jadi kalau sudah kita sehat, ya, itu semua kenapa? Semua kena kemurahan Tuhan, itu semua kena pemeliharaan Tuhan, ya. Lagi pula
Di hospital itu kita dulu datang ke sana tidak apa-apa, rasa apa-apa, tidak ada apa-apa, rasa macam bimbang, ya. Tetapi oleh karena keadaan sekarang, maka banyak orang yang memilih untuk tidak mau pergi ke hospital, ya. Dan maka itu kita sadar benar bahwa ini semua kena penjagaan dan pemeliharaan Tuhan bagi kita. Nah, jadi sudah berapa pagi ini, di minggu yang kedua ini, setiap kita pada pengawalan tahun tentunya telah merangkak pelan tindakan yang berkaitan dengan pekerjaan, keluarga, serta kerohanian, yang khususnya pelayanan yang berkaitan dengan gereja, ya. Nah, sudah bagi kita sudah menjadi kebiasaan kita, ya. Apalagi melihat kepada keadaan semasa, tentu kita akan memikirkan apakah tindakan-tindakan saya, apakah pelan tindakan saya berkenaan dengan keluarga, berkenaan dengan pekerjaan saya, ya. Ini secara umum, ya. Apakah tindakan-tindakan saya, ya, kalau masalah ekonomi berterusan, masalah ekonomi yang tidak semakin merosot, apakah tindakan saya, ya? Karena kita ada keluarga, ya, kita ada tabungan dan sebagainya. Nah, jadi tentu saudara baik kita semua pada pengawalan tahun sedikit sebanyak kita merangkak pelan tindakan-tindakan untuk menghadapi apapun kemungkinan dalam kehidupan kita, ya. Nah, jadi sudah demikian juga dengan gereja, ya, bahwa gereja atau pelayanan juga dia terlibat untuk membimbing jemaat Tuhan, membimbing umat-umat Tuhan. Nah, maka gereja juga membuat merangkak pelan tindakan untuk mendorong jemaat Tuhan supaya tetap percaya dan juga bagaimana menghadapi situasi pada masa ini, ya. Nah, jadi sekali lagi bahwa baik keluarga, baik gereja, kita memikirkan dan kita membuat merangkak pelan tindakan yang berkaitan dengan pekerjaan, keluarga maupun pelayanan di dalam gereja bersesuaian dengan keadaan semasa sekarang ini. Nah, jadi apabila saya melihat keadaan kita, melihat situasi pada masa ini, saya memberi tema gereja pada tahun ini, yaitu semakin giat menjelang hari Tuhan sambil berfokus kepada Yesus, ya. Jadi saudara, apa dia? Semakin giat menjelang hari Tuhan sambil berfokus kepada Yesus. Nah, saudara, kenapa saya menggunakan perkataan menjelang ini? Nah, justru sebenarnya ada perkataan lain yang saya boleh guna, ya. Saya lihat di dalam Alkitab bahasa Malaysia terdapat juga perkataan yang mudah dipahami. Tetapi saya kembali memilih perkataan menjelang. Ya, kenapa saudara saya pikir? Yaitu saya memikirkan tentang menjelang pagi, ya, atau menjelang malam. Nah, saudara, apakah maksudnya menjelang pagi? Menjelang pagi hari atau menjelang malam hari? Ya, saudara, maksudnya itu menjelang itu adalah hampir kepada pagi, ya, menghampiri pagi itu. Jadi, saudara, itu saya katakan bahwa doakan teman-teman kita, cabaran kita untuk menggalakkan teman-teman yang lain, dan juga saudara, cabaran kita untuk memberitakan berita baik kepada mereka. Saudara, saya memahami keadaan benar pada masa ini, ya. Kenapa ada jemaat-jemaat Tuhan yang kurang giat, ya, dan meskipun mereka hanya hadir di musim-musim perayaan, ya, dan saya memikirkan juga, ya, saya memikirkan kalau mereka memiliki sikap demikian, apakah mereka itu siap diangkat oleh Tuhan, ya. Dan saudara, ini tentu sekali bahwa mereka jauh daripada hal ini, ya. Tetapi saudara, inilah menjadi cabaran kita, yaitu kita mau mendorong mereka. Bahkan saudara, mereka itu sebenarnya belum sungguh-sungguh mengalami
kebenaran Tuhan itu, yaitu firman Tuhan. Ya, maka sebab itu mereka mereka kurang giat. Ya, jadi sudah pada tahun ini kita mau mendorong supaya kita semakin giat. Kenapa saudara? Karena menjelamnya apa? Menjelamnya hari Tuhan. Menjelamnya hari Tuhan. Ya. Jadi sudah bila kita lihat di Facebook, sebagai contohnya ataupun perkongsian teman-teman, banyak sudah orang-orang yang sudah dipanggil oleh Tuhan. Kalau daripada anak saya sendiri sudah ada banyak sudah di antara teman-teman anak saya sepelayanan yang sudah dipanggil oleh Tuhan, ya sudah dipanggil oleh Tuhan. Nah, jadi bila kita memikirkan menjelamnya hari Tuhan ini, kemungkinan Tuhan datang itu adalah memanggil orang-orang yang sudah menyelesaikan tugas di bumi ini. Dan sebagai saudara adalah kedatangan Tuhan itu adalah apabila Ia datang di awan-awan dan mengangkat orang-orang yang percaya, ya. Dan di mana di dalam mereka membuat satu kepahaman kepada orang-orang percaya itu bahwa di dalam satu pertemuan, di dalam satu ibadah, tiba-tiba mereka hilang, ya. Tinggal bisa kata mikrofon tiba-tiba jatuh, pakaian mereka tertinggal, Alkitab mereka jatuh, dan banyak orang yang menghilang sebab mereka memberi gambaran tentang pengangkatan orang-orang yang percaya. Nah, jadi sudah ini yang kita rindukan. Sudah, maka itu kita mau semakin giat. Kita mau tetap giat walaupun sudah seberapa kita yang ada. Amen. Kita mau tetap giat walaupun seberapa kita yang ada, karena sudah inilah masa-masanya. Ya, kalau kita ingat orang yang belajar bahwa ada masa mereka ada ujian, ya, ada tes. Jadi berapa orang yang lulus yang di dalam ujian itu, ya. Nah, jadi sudah inilah masa-masa ujian bagi kita bahwa dengan keadaan pada masa ini, dengan banyak alasan sudah pada masa ini, banyak orang menggunakan alasan-alasan ini untuk tidak datang ke gereja dan sebagainya. Tapi bagi kita yang ada pada hari ini, saudara, saya mendorong kita supaya semakin giatlah kita. Dan kita juga sesuai dengan pembacaan yang sudah dibacakan tadi, bahwa kita juga mau mendorong, kita mau menasihati teman-teman kita, ya, supaya mereka juga giat. Karena kita mengatakan menjelang hari Tuhan yang mendekat. Sudah, bila kita memperhatikan keadaan permasalahan ini, guys, harian COVID-19 yang meningkat, dan jika keadaan harian COVID-19 meningkat berterusan hingga pada bulan Mei, boleh mencecah hingga 8.000 case sehari. Kata siapa? Kata ini satu petikan kabar daripada Dr. Nur Hisham, ya, bahwa saya terbaca satu bagi kabar ini mengatakan bahwa jika case berterusan setiap hari macam sekarang ini, kita nampak case meningkat, ya, yaitu boleh dikatakan paling tinggi lah itu 3.000 case sehari, ya. Dan Dr. Hisham mengatakan jikalau keadaan ini berterusan sehingga bulan Mei, sehari boleh mencecah sampai 8.000 case. Bayangkan bagaimana, ya. Dan bila kita lihat senarai case-case di negeri Sabah ini, yang paling banyak itu adalah Kota Kinabalu juga, selalu menjadi nomor 1, ya. Dan sudah kita duduk di mana sekarang ini? Kita duduk di daerah Kota Kinabalu, ya. Tapi sudah syukur Tuhan tetap memelihara kita, ya. Tetapi jangan kita seperti seorang yang saya baca juga dikatakan seorang yang dia ini anti pelitup muka di Amerika. Jadi dia mengatakan saya menyesal sebab saya tidak gunakan pelitup muka, diulang. Karena dia ini anti pelitup muka, hanya dia berpikir oh itu adalah sesuatu biasa saja, dikatakan. Hanya dia dijangkiti oleh
COVID-19. Dan di situ dia menyatakan bahwa dia menyesal karena dia memikirkan semua ini adalah hanya semua biasa saja. Nah, selesai daripada itu kita juga melihat bahwa kemungkinan PKP akan diadakan semula. Ini kita hanya berpikir, ya. Saya hanya memberi kita perkara-perkara yang kita boleh memikirkan, dan melalui hal ini kita dapat membuat mempersediakan diri kita, ya. Dan juga hospital bukanlah tempat yang selamat. Dan berikut yaitu masalah pembelajaran anak-anak terganggu. Dan kita juga melihat kalau kita baca di berita masalah banjir di setengah tempat. Dan juga berikut yaitu masalah masa depan ekonomi yang tidak menentu, ya. Nah, semua saudara menyulitkan keadaan kita, menyulitkan apalagi kerajaan kita yang menangani masalah-masalah ini. Maka di saudara kita memerlukan doa, kita mendoakan mereka, ya. Nah, jadi sudah melihat keadaan ini, saya memberi beberapa perkara, ya, perkara baik saudara kena bila kita berada dalam dunia ini dan menghadapi situasi kita, apa yang berlaku di sekitar kita itu juga mempengaruhi kehidupan kita, ya, mempengaruhi keluarga kita, mempengaruhi iman kita, ya. Jadi di dalam kita menjalani iman kita setiap hari, kita juga tidak lepas daripada terlibatnya dunia ini, ya. Jadi bagaimana kita menghadapi situasi dunia ini, di dalam pada itu tetap percaya pada Tuhan. Nah, saya berikan 5 matlamat persekutuan gereja kita pada tahun ini, ya. Yaitu pertama, bertekun di dalam doa dan berjaga-jaga, ya. Jadi sudah apabila kita melihat keadaan pada masa ini, khususnya perkara besar itu adalah kebimbangan kita terhadap COVID-19, ya, COVID-19. Ya, kalau kita memikirkan, kalau usaha-usaha tidak dibuat untuk menangani penularan yang semakin meningkat, bayangkan kalau di satu tanggapan, satu penyelidikan daripada pengarang kesehatan itu mengatakan kalau bulan Mei itu dia akan mencacat sehingga 8.000 case sehari, ya. Bagaimana? Jadi besoknya 8.000 lagi kalau turun, ya. Kalau naik lagi bagaimana, ya? Nah, jadi saudara, apabila saya melihat tentang keadaan ini, saudara, tidak banyak yang dapat kita lakukan. Macam mana kita membantu kerajaan kita, ya? Selain daripada berdoa, juga selain daripada kita mematuhi apa yang mereka sudah cadang bagi kita, ya. Jadi bagi kita pun kita juga perlu mematuhi apa SOP yang sudah diberikan, dan termasuklah bagaimana kita masuk keluar, ya. Karena menurut berita yang saya baca itu, mereka akan membuat pemantauan, ya, sebab sebagai usaha-usaha mereka untuk membendung penularan case yang semakin meningkat. Ya, jadi siapa yang saya melihat 5 matlamat kita, ya, karena kita masih dalam dunia, kita terlibat dengan apa di sekeliling kita, maka kita membuat matlamat yang sesuai dengan keadaan pada masa ini. Yang pertama, bertekun di dalam doa dan berjaga-jaga, ya. Siapa yang kita boleh buat? Mari sudah kita tetap bertekun di dalam doa, ya. Tiada lain doa kita sudah setiap hari, setiap kita bangun, setiap kita mengadakan persekutuan dengan teman-teman kita. Sentiasa kita menyebut, sentiasa kita membawa bersama kita doa tentang situasi COVID-19 ini. Dan juga para petugas kita, mereka yang bertugas untuk menangani permasalahan ini. Yang kedua yaitu bertekun dalam persekutuan dan ibadah, ya. Nah, kalau tadi hal pertama, bertekun di dalam doa dan berjaga-jaga adalah bukan hanya kita berdoa, tapi juga kita berjaga-jaga.
kan? Kita perlu berjaga-jaga, itu adalah di dalam kebersiapan kita. Kita juga perlu mematuhi apa yang harus kita patuhi. Kedua, bertekun di dalam persekutuan dan ibadah. Ya, jadi bila kita melihat keadaan dunia dan kita melihat juga firman Tuhan bahwa saudara, inilah masanya. Saudara, kalau keadaan dunia semakin belum menuju kepada sesuatu yang lebih baik, maka saudara, tiada lain apa yang kita perlu lakukan, yaitu marilah kita bertekun di dalam persekutuan dan ibadah. Ya, walau seberapa kita yang ada, karena itulah satu yang penting. Ya, mungkin orang-orang lain tidak memikirkan ini sebagai satu yang penting. Ya, mungkin mereka berpikir itu tidak penting, ya, untuk datang beribadah. Tetapi menurut firman Tuhan, nanti kita akan lihat ini, ya, ada inilah sebenarnya ini satu pengakhiran, ya. Pengakhiran itu adalah apabila kita masih tetap setia beribadah, setia dalam iman, ya. Banyak orang katakan bahwa biarpun saya tidak datang ke gereja, tetapi saya masih tetap percaya kepada Tuhan. Saya juga tidak pernah lupa Tuhan, dia katakan. Ada saya dengar orang begitu, ya. Dia katakan, am juga nih, itu kalau lihat Tuhan, dia bilang, ya. Dia katakan tidak juga lupa Tuhan, dikatakan, ya. Biarpun dia jarang datang ke persekutuan. Ya. Setelah yang ketiga, yaitu bertindak hati-hati sesuai dengan firman Tuhan. Itu saya ambil daripada Yosua. Yosua diperintah oleh Tuhan untuk bertindak hati-hati sesuai dengan firman Tuhan, dan di samping itu dikatakan perkatakanlah firman Tuhan itu, ataupun ajar firman Tuhan, gunakan perkataan-perkataan firman Tuhan itu untuk menjadi sebagian daripada prinsip kehidupan. Ya, ini yang ketiga ini saya ambil daripada Yosua, ya, pasal 1. Yang keempat, yaitu menyingkirkan halangan dan rintangan. Nah, ini matlamat kita, menyingkirkan halangan dan rintangan. Terus saya berpikir, apa halangan-halangan anak-anak Tuhan sehingga mereka sukar sekali untuk datang beribadah? Tentu ada halangan, ya. Tentu ada halangan. Jadi mari saudara, demikian juga dengan kehidupan kita, ya. Jadi matlamat kita yang keempat yaitu menyingkirkan halangan dan rintangan. Dan yang kelima, saudara, yaitu giat bersaksi. Saudara, apa yang saya ambil ini atas contoh diri saya sendiri. Saudara, apa yang saya merasa didorong yaitu, saudara, di masa-masa yang terakhir ini, menjelang hari Tuhan ini, saudara, saya mendorong diri saya sendiri, saudara. Saya mendorong diri saya sendiri untuk berkongsi ataupun membacakan, mengambil masa siapa saja yang saya jumpa, sudah saya mau berusaha, ya, untuk mau berkongsi firman Tuhan kepada mereka, ya, dan apa tanggapan mereka. Karena saudara, saya percaya ini sebab kita mengatakan bahwa urusan Tuhan, urusan kita adalah menyampaikan berita itu, ya. Dan perkara tentang orang itu terima atau tidak adalah bukan urusan kita. Dengan apa yang kita yakini, ya. Kita mengatakan bahwa Injil ada kekuatan untuk menyelamatkan orang yang percaya. Kekuatan Allah untuk menyelamatkan semua orang percaya. Jadi sudah Injil yang kita pegang, Injil yang kita percaya ini sangat berkuasa. Itulah kekuatan Tuhan untuk menyelamatkan semua orang yang percaya, ya. Jadi saudara, saya mendorong diri saya sendiri, saya mendorong diri saya, saudara, untuk mau bersaksi kepada siapa saja. Saya mau berusaha. Nah, demikian juga saudara dengan kita, saya mendorong kita, ya, karena saudara, ini masa-masa bila kita lihat tentang keadaan dunia kita, ya, dan juga semua banyak yang nubuatan yang digenapi,
maka ini baik kita bahwa masa-masa yang terakhir, ya, menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jadi mari saudara kita jalankan, mari kita laksanakan tanggung jawab kita. Ya, apa yang kita sudah tahu, apa yang kita sudah percaya selama ini, ya, kita berfungsi kepada teman-teman kita yang lain. Ya, saudara, mungkin juga di dalam jemaat Tuhan kita, jemaat Tuhan ada yang kurang giat karena mereka belum sungguh-sungguh disentuh oleh firman Tuhan. Ya, jadi untuk itu saudara, pada hari ini saya membawa kita melihat melalui tema kita tahun ini, yaitu semakin giat menjelang hari Tuhan sambil berfokus kepada Yesus. Dan saya gabungkan ini sebab ada beberapa ayat di dalam Alkitab, ya. Kalau yang kita baca hari ini tadi itu adalah tentang kita harus semakin giat, ya. Kita kembali melihat di dalam ayat 25, ya. Daripada ayat inilah munculnya tema ini juga sebagian, ya. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang dekat. Jadi sekarang saudara, menjelang hari Tuhan. Nah, jadi maka dengan beberapa gabungan ayat ini daripada Ibrani 10 ayat yang ke-25 dan satu lagi ayatnya di dalam Ibrani juga, ya. Nanti ada masa kita akan jumpa itu, yaitu berfokus kepada Yesus. Itu adalah tentang bagaimana Yesus sebagai satu contoh untuk kita, iman kita yang sempurna, ya. Maka itu gabungan ayat-ayat dalam Alkitab ini membentuk tema kita, ya, supaya semakin giat menjelang hari Tuhan sambil apa? Sambil berfokus kepada Yesus, ya. Fokus kita itu sudah harus kepada Yesus. Apa yang kita lakukan, ya? Kita di dalam masalah, ya, apapun saudara, jangan sampai fokus kita itu lari, ya. Jadi kita semakin giat, siapa yang menjadi fokus kita? Itu saudara, itu Tuhan Yesus. Jadi sudah per hari ini, mari kita lihat lagi di dalam Ibrani 10 ini. Saya bagi kepada 3 bagian. 21. Ya, ini bagian pertama, ya. Ayat 19 hingga 21 bagian pertama, bagian yang kedua ayat 22, ya, ayat 22, dan bagian ketiga ayat 23 hingga 25. Nah, jadi sudah bila kita perhatikan di mana ayat ini di dalam bagian yang pertama, yaitu yang menjadi alasan, yang menjadi dasar untuk kita bertekun, ya. Sudah, kita harus bertekun. Kita harus bertekun dengan iman kita. Sebab apa saudara? Sebab semuanya sudah diberikan dengan jelas oleh Tuhan bagi kita. Dia mengatakan, jadi saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus, karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Nah, jadi setelah ini alasan untuk kita bertekun. Ya, kalau kita lihat tajamnya adalah bertekun. Ya, alasannya yaitu bahwa kita harus bertekun sebab oleh darah Yesus. Darah Yesus. Nah, perkara yang disentuh oleh penulis ini juga adalah bagaimana kita dapat masuk ke tempat kudus, ya, untuk menghadap Tuhan, untuk mengalami kehadiran Tuhan itu, ya. Di dalam Alkitab, baik Tuhan itu senantiasa menjadi pokok pembicara mereka, ya. Kalau kita lihat ini, kalau dahulu umat Israel ini mereka masuk ke rumah Tuhan, mereka tidak sembarang masuk di bagian-bagian tertentu, ya. Dan
ringkasnya saya berikan di sini bahwa mereka tidak boleh masuk ke ruang yang Maha Kudus. Ya, ini di dalam latar belakang kepercayaan orang Yahudi, khususnya di dalam bait Tuhan. Ya, jadi bait kita di sini bahwa saya ambil saja dia punya makna bait kita, ya, yaitu melalui usaha-usaha umat Israel ini yang sebenarnya mau mengalami kehadiran Tuhan itu, yang mereka tidak diperbolehkan masuk ke ruang Maha Kudus, yang hanya imam besar yang boleh masuk, ya, dan itu menjadi penghalang pada mereka. Tetapi sudah di sini, bila kita perhatikan baik kita semua bahwa baik kita pada masa ini, itulah kita diberi cabaran, diberi galakan oleh firman Tuhan yang mengatakan oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Bayangkan kalau kita bandingkan tempat Maha Kudus pada masa orang Israel itu tidak boleh masuk sembarang, hanya imam besar. Ya, itu pun imam besar itu kalau dia masuk, dia juga di dalam, harusnya dia di dalam seorang yang benar-benar kudus. Ya, dan menurut penceritaan di situ mengatakan bahwa imam besar itu harus masuk setahun sekali di dalam ruang Maha Kudus, dan dia harus menggunakan lonceng-lonceng di dalam badan dia, dan dia juga ada tali yang harus sampai di luar. Dan sementara dia menyelenggarakan ibadah di dalam upacara di dalam Maha Kudus itu, lonceng-lonceng itu berbunyi, ya, karena dia diputar tabir yang tidak boleh sembarang masuk, macam tabir inilah, ya. Di belakang tabir ini hanya ada imam besar yang boleh masuk sekali setahun untuk membuat upacara, dan dia menggunakan lonceng-lonceng di badannya, dan ada tali yang harus keluar di luar. Dan umat Tuhan dengar bila lonceng itu masih berbunyi, oh, dia masih hidup lagi, ya. Dan jika lonceng itu tidak berbunyi sudah, maka dia sudah apa? Maka dia sudah mati. Sebab Tuhan karena dia tidak kudus, dia tidak layak, maka dia mati oleh karena dosanya, oleh karena kekudusan Tuhan. Maka apa cara orang jemaat-jemaat itu? Mereka hanya tarik dia keluar daripada ruang itu, karena ruang itu hanya dapat dimasuki oleh imam besar. Nah, jadi maka itu saudara, apabila penulis ini mengatakan bahwa dia membandingkan bagaimana keadaan dulu dan sekarang, ini bagi mereka lah budaya mereka, ya. Dan kita juga perlu belajar supaya kita melihat walaupun ini merupakan budaya mereka, tetapi juga kita boleh belajar sesuatu, ya, daripada perjalanan ini. Nah, jadi saudara, itulah kita mengatakan oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian. Nah, siapa yang melayakkan kita? Apa yang melayakkan kita untuk masuk ke ruang Maha Kudus itu? Untuk mengalami hadirat Tuhan, mengalami kasih Tuhan, adalah hanya oleh darah Yesus, ya. Jadi mari saudara, sentiasa kita mengingat, kita yang ada pada hari ini saudara, ini bukan karena siapa-siapa, hanya karena darah Yesus yang sudah dicurahkan di salib untuk mengampuni dosa-dosa kita. Nah, saudara, saat kita jatuh ke dalam dosa, sudah kita ingat darah Yesus, saudara, darah Yesus. Sudah biarlah kita dengan penuh kerendahan, biarlah kita dengan penuh kesedihan mengatakan, Tuhan, saya berdosa, Tuhan. Tuhan, basuhlah saya, Tuhan, dengan darah Engkau, Tuhan, ya. Saudara, selagi kita masih hidup dalam dunia ini, kita jatuh bangun saudara di dalam pelanggaran kita. Tetapi sudah syukur, selagi kita masih mau menganggap darah Yesus itu adalah darah yang berkuasa, darah yang menyelamatkan kita, maka darah itu saudara dapat memulihkan, dapat mengampuni kita daripada segala pelanggaran kita, ya.
Dan kita mengatakan bahwa sekarang Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Jadi bagaimana kita masuk melalui tabir itu? Bagaimana kita masuk di dalam ruang Maha Kudus itu adalah melalui Yesus. Yesuslah tabir untuk kita masuk ke ruang Maha Kudus itu untuk menghadap Tuhan sebenarnya, yang menghadap Tuhan, ya, menghadap Tuhan. Nah, jadi saudara, perkenalan Tuhan itu melalui Yesus Kristus, melalui darahnya, ya, yang melayakkan kita. Maka saudara, Tuhan mengasihi kita bukan karena kita baik, ya. Tuhan memberikan mati di salib bukan karena kita baik, tapi oleh karena Dia sendiri. Oleh karena Tuhan sendiri yang mengasihi kita, maka Dia mati di atas kayu salib, ya. Karena Dia mengasihi kita. Dia mengasihi kita, maka Dia mati di salib. Dia mencurahkan darahnya. Saudara, hanya kita yang datang saja. Hanya kita perlu datang saja kepada Tuhan. Terima Yesus, terima darahnya, ya, untuk menyucikan segala pelanggaran kita. Nah, jadi juga di sini mengatakan karena apa? Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Nah, ini gambaran lagi bahwa Yesus, kalau dulu kepala rumah Allah itu adalah imam besar manusia. Namanya itu adalah selalunya bentukan-bentukan, ya, tiap tahun. Mungkinlah begitu. Kalau ada pemilihan tiap tahun pemilihan lain di imam besar dia. Dan diantaranya itu adalah Harun imam besar, ya. Nah, jadi ini gambaran bahwa Yesus adalah imam besar itu. Dialah imam besar, dialah yang menyelenggarakan upacara itu. Dan ini adalah sebuah simbol bahwa kalau kita percaya kepada Tuhan, Yesuslah imam besar kita yang menyelenggarakan ibadah. Bahkan tabir itu adalah Dia sendiri, bahkan darahnya sendiri yang yang menjadi penyuci bagi kita semua. Darah imam besar itu darah Yesus. Kalau imam besar itu dia ambil darah dari darah binatang. Tetapi Yesus memberi dirinya, mencurahkan darahnya sendiri untuk diperdakan Tuhan. Nah, jadi sudah bila kita bayangkan, sudah siapa sebenarnya kita ini, ya, di hadapan Tuhan. Saudara, ini semua hari ini kita yang ada, saudara, ini semua kenapa? Semua karena kemurahan Tuhan. Tuhan menjadi imam besar. Tuhan memberikan mengorbankan dirinya, saudara, bukan karena siapa-siapa, tapi oleh karena Dia mengasihi kita. Amen. Oleh karena dia sangat mengasihi kita, ya. Nah, jadi dengan alasan itu Dia mengatakan kita harus bertekun. Nah, karena itu, nah ini satu penegasan. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus dan keyakinan iman yang teguh. Ya, satu ajakan. Kalau sudah ada jalan, saudara, kalau sudah ada tabir itu, tabir yang tertutup selama ini dibuka oleh Yesus, Dia mengajak kita. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus, dengan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Saudara, ini kata yang dalam. Baik pengorbanan Tuhan itu membersihkan kita secara Secara dalaman kita, ya. Di dalaman kita. Ya. Jadi inilah alasan, ya, melalui darah Yesus kita dibasuh. Jadi Dia memberi kita menggerakkan kita, ya. Nah, jadi saudara, hari ini sebenarnya kita dapat datang kepada Tuhan, kita dapat menghadap Tuhan, kita dapat datang berdoa di kaki Tuhan, dan kita belum merasakan kehangatan kasih Tuhan kepada kita, ya. Jadi
dia apa ini menggalakkan, karena itu marilah kita akan menghadap Allah, ya, dengan hati kita. Sudah hati kita ini saudara, di mana bimbang saudara, hati kita ini kita mengatakan daripada hatilah, dalam Amsal mengatakan jagalah hatimu karena daripada situlah terpancarnya kehidupan, ya. Jadi sudah biar bagaimanapun hati kita, biar bagaimanapun gelapnya hati kita, bahwa Tuhan sudah mati salib untuk kita semua. Dia mau membasuh kita, ya. Jadi sudah saya dapat bayangkan bagaimana kotornya kita kena dosa, ya. Bagaimana siapa kita sudah dahulu, siapa kita, bagaimana keadaan kita, ya. Ada orang yang begitu jahat sekali, tetapi saya melihat juga ada seorang yang kalau saya lihat dia muka hampir sama juga, ya. Dahulu dia seorang apa? Seorang pengemis, seorang yang hidup gelandangan, ya, mungkin oleh karena apa? Adalah sebab kenapa dia jadi pengemis. Mungkin dia menagih dadaka, dia hisap gamka, kemudian dia jadilah pengemis. Sana sini kita pergi nanam, ada itu yang duduk di pasar besar sana. Satu masa saya nampak, apa ini, saya terkejut karena dia pun pakai emas juga. Wah, baring-baring di sana pakai emas juga dia. Takut juga. Jadi sudah tentu dia dahulunya mungkin seorang yang baik, tetapi oleh karena satu perkara yang menjerumus dia kepada hal itu, maka dia menjadi seorang yang hidup gelandangan, hidup di kaki lima, mencari-cari buntu-buntu rokok, mencari makan-makanan yang sisa dan sebagainya. Jadi saya melihat satu gambaran ini, bahwa dia seorang dulu dia seorang pengemis. Kemudian di gambar yang sebelah, saya tengok muka dia hampir sama juga. Dia sudah berpakaian kemas, ya. Berpakaian dia ada kasih kulit lagi, dan bajunya baju kemeja, dan dia pegang Alkitab, ya. Dia pegang Alkitab. Mungkin dalam pikiran saya, mungkin dia sudah jadi pendeta kah, sudah jadi pastor kah, penginjil kah, ya. Kira mustahil bagi Tuhan, amen. Bagaimanapun keadaan hati kita, bagaimana gelapnya hati kita, saudara, satu ketika dahulu, apabila kita datang kepada Tuhan, Tuhan mampu mengubahkan kita menjadi orang yang berguna di hadapan Tuhan. Nah, maka dikatakan mari kita menghadap Tuhan. Bagaimanapun keadaan, bagaimanapun situasi hati kita, mari kita, dikatakan mari kita, karena itu mari kita menghadap Allah dengan hati yang tulus, ikhlas, dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat, dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Ini semua sudah bercakap tentang dari Yesus membasuh kita, membersih kita, ya. Daripada kita berada di lumpur dosa, Yesus mati di salib, seperti gambarnya seperti seorang bapa yang mengambil kita dari lumpur dosa dan memandikan kita, dan juga menggunakan pakaian yang bersih kepada kita. Itulah Tuhan Yesus. Saya berikut dikatakan, marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Nah, setelah ini dikatakan mari kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, yaitu tetaplah kita pegang iman kita, tetaplah kita jaga iman kita, pegang saudara kepercayaan kita sampai kita kembali kepada Tuhan, ya. Itulah orang-orang yang benar-benar percaya pada Tuhan. Jadi saudara, iman yang kita ada ini perlu kita pelihara, ya. Maka saat itu kita perlu dengar firman Tuhan. Kita mengatakan melalui pendengaran firman Tuhan, maka iman kita bertimbul.
Jadi bagaimana seorang katakan, biar saya tidak datang gereja, saya juga saya lupa Tuhan ini. Ya, jadi bagaimana iman dia timbul? Bagaimana kalau setiap hari dia bukan sudah hidup dalam iman? Ya, iman itu maksudnya kita percaya kepada apa yang kita tidak nampak. Ya, bagaimana kita hidup dalam iman setiap hari? Nah, kita katakan orang benar hidup oleh iman. Orang benar hidup oleh iman. Ya, nah, jadi penegasan ya. Bagian kedua ini mengatakan dia mengajak kita untuk datang kepada Tuhan. Yang kedua untuk kita tetap teguh berpegang kepada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan yang terakhir, dan marilah kita saling memperhatikan. Nah, ini ajakan yang di bagian kedua ini, yaitu marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Mendorong saling mendorong dalam kasih. Ya, saling pertama memperhatikan, ya, memperhatikan satu sama lain. Memperhatikan saudara ini satu istilah katakan di sini bahwa kita peduli mereka, ya, kita mempedulikan mereka, ya, memperhatikan. Mari kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong, ya, supaya memperhatikan saudara ini bukan memperhatikan keburukan dia, memperhatikan menceritakan keburukannya, tapi untuk saling mendorong, ya. Jadi mari saudara pada masa ini, sebagai kita keluarga dalam jemaat Tuhan, tugas kita saudara adalah, tugas ini merupakan tugas kita bersama, ya, untuk saling mendorong di antara kita, ya, di antara sesama kita. Selain daripada kita mendoakan, tapi juga kita mendorong hidup yang benar, hidup yang sesuai dengan firman Tuhan, ya. Nah, saudara yang terakhir, bagian ketiga, janganlah kita menjauhkan. Nah, ini satu perintah, ya. Jangan itu maksudnya satu perintah. Jangan kita buat ini, jangan kita jangan kita malas. Begitu satu peringatan. Kalau tadi itu adalah ajakan, marilah, ya. Kemudian yang berikut ini adalah satu peringatan kepada kita. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Nah, apa dia bilang? Janganlah kita melupakan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Nah, setelah kita perhatikan keadaan kita di tempat ini, bukan saya di sini sebenarnya di tempat-tempat yang lain, dan saya sempat berjumpa dengan seorang jemaat Saibi, ya, dan saya kata, dia bilang kami belum lagi mulai, dia katakan, nah, sebab jemaat kami itu ada yang kena dia bilang, karena itu ada COVID-19, jadi maka kami belum lagi mulai. Dia katakan, ya, mungkin kebimbangan orang-orang itu, jemaat mereka itu bahkan mereka masih lagi belum mulai nanti ibadah mereka. Nah, jadi sudah inilah di antara hal-hal yang mungkin membuat orang-orang itu terbiasa dengan tidak beribadah, ya. Akhirnya itu menjadi satu kebiasaan mereka, ya. Kebiasaan yang baik ini sudah sebenarnya bila kita teruskan dia, bila kita biasakan dia, kita memang merupakan satu kebiasaan, ya, apapun kebiasaan kita yang baik, ya. Dan ibadah juga sudah sebenarnya satu kebiasaan, namun satu masa yang sudah kita lalui itu, maka mungkin banyak orang yang mulai sudah terbiasa dengan tidak datang ke persekutuan. Mereka rasa seorang pula ini dalam bagian, ya, gitu, ya. Nah, jadi
Sudah pada hari ini kita memang ada yang mengambil itu sebagai alasan, ya. Tetapi baik kita sudah pada masa ini kita tidak ada alasan, ya. Karena mengatakan janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Kenapa saudara kita perlu bergiat dalam persekutuan? Saudara bisa mengatakan karena menjelangnya hari Tuhan yang mendekat. Ya, saya katakan sekali lagi bahwa hari Tuhan ini bukan semestinya Tuhan itu datang. Ya, Tuhan itu datang itu memang sudah dinyatakan dalam Alkitab bahwa Tuhan akan datang secara mata, tetapi kedatangan Tuhan ini juga secara pribadi, ya, secara pribadi. Bagaimana saudara kalau kita berada di luar Yesus? Bagaimana kalau kita ini namanya di sini sudah lama tidak kembali kepada Tuhan, ya? Saudara, ini yang saya paling takut, saudara. Saya juga mau mendorong mendorong saya untuk menggalakkan jemaat Tuhan. Apa yang sebab usia saudara adalah bila saya berjumpa dengan mereka, saya berkongsi firman Tuhan kepada mereka, ya. Mungkin mereka belum memahami firman Tuhan. Mungkin mereka belum mengerti tentang apa sebenarnya hidup di dalam Tuhan, ya. Jadi inilah cabaran kita, semakin giat menjelang hari Tuhan sambil berfokus kepada Yesus. Saudara sekalian dalam Tuhan, sebelum kita mengakhiri firman Tuhan pada hari ini, kita melihat benar apa yang berlaku di sekitar kita, dan ini semua saudara akan mempengaruhi kita, mempengaruhi keluarga, mempengaruhi ekonomi, dan juga mempengaruhi anak-anak kita juga, ya. Mereka sepatutnya yang bersekolah, kalau kita lihat awal-awal mereka masuk sekolah yang sebetulnya tahun 1, ya, sudah baru saja bulan 3 masuk sekolah, kemudian tutup. Makanya mereka belum lagi pandai belum begitu mahir di dalam membaca dan mengira. Tetapi oleh karena keadaan tidak dapat dielakkan, ya. Jadi sudah pandemi ini mempengaruhi banyak perkara di dalam kehidupan kita, dan sudah ini juga mempengaruhi kita karena kita masih hidup dalam dunia ini, ya. Kita masih terlibat dengan ekonomi, karena ekonomi siapa? Keluarga kita dan sebagainya. Pendidikan anak-anak kita, masa depan anak-anak kita, anak-anak kita yang cemerlang mungkin mau menjadi seorang dokter, tetapi oleh karena tekangan pandemik ini, maka tidak sampai. Ya. Jadi marilah saudara, tidak banyak perkara yang kita lakukan selain daripada tulus setia pada Tuhan, selain daripada mendorong sesama lain. Mari saudara, mari kita melihat 5 matlamat dalam iman kita sambil kita menantikan Tuhan dan menjelang, sekali lagi, ya, yaitu semakin giat menjelang hari Tuhan sambil apa saudara? Berfokus kepada Yesus. Mari kita berdoa. Kita bersyukur pada minggu yang kedua ini. Kita paham benar saudara tentang keadaan di luar, tentang keadaan semasa pada saat ini, kebimbangan, keresahan yang menimpa kita. Dan sudah seharusnya ini membuat kita lebih dekat kepada Tuhan. Entah bagaimana, kita pun tidak tahu tentang masa depan kita hari esok, dan kita harus serahkan ke tangan Tuhan. Dan kita melihat juga di dalam di mana-mana tempat ada seorang hamba Tuhan yang seorang pendeta yang
melayani di mimbar. Pada minggu yang pertama, dia sudah menyampaikan firman Tuhan. Dan sebelum dia mengakhiri firman Tuhan, tiba-tiba dia merasa tidak sehat dan dia rebah dan disahkan meninggal. Bila diperiksa oleh dokter, maka dia diperiksa dan dia dijangkiti dengan COVID-19. Dan bila kita memikirkan, dia seorang hamba Tuhan, dia seorang pendeta, juga tidak mustahil kalau itu adalah kehendak Tuhan untuk dia pergi dengan cara itu. Kita tahu saudara keadaan kita di masa depan. Justru dengan itu kita mau dekat kepada Tuhan, kita mau semakin dekat dengan Tuhan, mengistiharkan janji-janji Tuhan, perlindungan Tuhan selagi kita masih ada di dunia ini. Biar kita selidiki firman Tuhan yang berisi tentang pemeliharaan Tuhan, tentang perbedaan Tuhan. Biar kita selidiki firman Tuhan dan kita temukan umat-umat yang percaya. Siapa kita saudara? Kedudukan kita umat yang percaya ini di dalam permasalahan tekanan-tekanan yang kita sedang hadapi. Selama pada tahun ini, perkara besar yang kita lakukan adalah mungkin pada masa-masa akan datang, kalau ibadah ini tidak lagi dapat diadakan semula, karena kita tidak tahu perkembangan kita seterusnya. Tetapi perkara yang kita perlu lakukan adalah kita membaca firman Tuhan, kita berdoa, kita saling mendoakan satu sama lain. Jadi itu saja yang kita perlu lakukan. Saling mendorong, saling mendoakan, menjemput berkat dalam doa. Karena kita tidak tahu keadaan kita pada masa mendatang. Hanya kita mau serahkan ke tangan Tuhan. Nah, saudara, kita bangkit diri, kita berdoa bersama-sama. Berlindung di dalam sayap Tuhan, sayap perlindungan Tuhan, kita merasa aman. Sampai kita berdoa, kita berjaga-jaga. Dan itulah ajaran firman Tuhan. Berdoa dan berjaga-jagalah, supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Mari saudara, kita berdoa bersama-sama. Kita bersyukur hari ini karena kita bukan siapa-siapa. Ingat firman Tuhan mengatakan bahwa Yesus, dia menjadi imam besar bagi rumah Tuhan, dan dia mempersembahkan tubuhnya, dia mempersembahkan hidupnya dan darahnya kepada Tuhan untuk membasuh kita daripada segala dosa-dosa kita, segala kejahatan hidup lama kita. Biar bagaimana gelapnya hati kita, biar bagaimana kegelapan dosa yang kita berada, dan bagaimana najis dosa itu, kita bergelumbang di dalam hidup dosa. Tapi Tuhan telah mengambil kita. Dan kita mengatakan dia membasuh kita, membersihkan hati nurani kita yang jahat dengan air yang putih, itu darahnya sendiri. Berterima kasihlah kepada Tuhan, dan selalulah kita melihat begitu berharganya darah Tuhan di dalam kehidupan kita, darah Tuhan Yesus dalam kehidupan kita. Haleluya. Percaya memberi kita satu peringatan di awal tahun ini, apa yang kita harus lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Dan mari kita mau terus bersyukur kepada Tuhan melalui pemberian kasih kita, persembahan kita pada pagi ini. Saya percaya kita anak-anak Tuhan yang selalu diberkati
Dan pagi ini kita mau memberi sekali lagi dengan hati kita yang penuh dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama. Tapi kalau mau duduk tidak masalah juga. Mari kita memuji Tuhan karena begitu besar kasih Allah bagi kita semua. Diberkatilah anak cucu kita di mana-mana. Tuhan mengubah miskin dan menjadikan kaya. Maka Dia merendahkan dan meninggikan